Hai Sobat Film, kembali lagi di channel Sinopsia. Kali ini saya akan membahas sebuah film fantasi berjudul Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ingat bahwa ini adalah konten full spoiler ya. Di Florida, Jake adalah seorang anak yang hidupnya sangat membosankan. Dia bekerja di sebuah supermarket dan selalu dibully oleh teman-temannya. Manajernya yang bernama Shelly memberitahukannya bahwa ada orang yang menelpon untuk mencarinya. Shelly mengantarkan Jake ke rumah kakeknya yang bernama Abe. Abe menganjurkan agar Jake tidak ke sana karena ada bahaya yang mengintainya. Di telepon, Abe terlihat gelisah dan paranoid. Tetapi hal tersebut tidak digubris Jake karena dia tahu kakeknya mengidap penyakit hilang ingatan. Di jalan dekat rumah Abe, mereka melihat seseorang bermata putih yang berdiri di tengah jalan. Orang itu memandangi mereka dengan sinis. Jake masuk ke dalam rumah kakeknya, tapi rumahnya itu berantakan dan kosong. Jake memberitahu Shelly bahwa ada orang yang menyusup, dan Shelly kembali ke mobil untuk mengambil senjatanya. Di hutan, Jake melihat sinar dari senter Abe. Saat ia mendekat, ternyata senter itu berlumuran darah. Ia pun masuk ke dalam hutan dan menemukan kakeknya terbaring tidak sadar dengan bola matanya yang hilang. Ia menelpon polisi untuk meminta tolong. Tiba-tiba, Abe mencengkram lengan Jake dan menyuruhnya pergi. Sebelum meninggal, Abe memberitahu Jake untuk pergi ke pulau dan kembali ke tanggal 3 September 1943. Jake merasa sangat bingung, tapi ia berjanji akan melakukannya. Lalu Abe pun meninggal. Shelly mendekat dan tiba-tiba ada sesosok makhluk yang muncul dari belakangnya. Shelly menembaknya tetapi tidak ada apa-apa di sana. Dan ternyata hanya Jake lah yang dapat melihat makhluk itu. Setelah kejadian itu, Jake mengunjungi seorang psikiater. Ia mengatakan kepada psikiater tersebut bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Kematian kakeknya sungguh membuat dirinya bingung dan mengganggu mentalnya. Jake mengingat-ingat tentang cerita kakeknya mengenai monster dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Frank, ayah Jake, tidak suka setiap kali Abe bercerita tentang sebuah rumah yang berisi anak-anak ajaib yang dikelola oleh Miss Peregrine. Ia juga suka memperlihatkan gambar-gambar aneh kepada Jake. Abe mengatakan bahwa ia pernah tinggal di sana. Setiap anak di sana memiliki kemampuan super yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Jake kecil bertanya kepada kakeknya mengapa ia dikirim ke pulau itu. Abe hanya menjawab karena ada monster. Jake percaya cerita kakeknya itu dan menceritakannya kembali ke teman-temannya. Karena itulah ia dianggap aneh dan jadi sering dibully. Semakin dewasa, Jake berhenti mempercayai cerita kakeknya itu. Abe sangat sedih, tapi ia mengerti mengapa semua orang tidak percaya. Sewaktu sedang berberes, Frank mengatakan kepada Jake bahwa Abe bukanlah seseorang suami dan ayah yang baik. Sesampainya di rumah, keluarga Jake memberikan sebuah kejutan untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi Jake tampak tidak semangat dan malah merasa tidak nyaman. Bukannya berkumpul dengan keluarganya, Jake malah menyendiri di dalam kamarnya. Tantanya masuk ke kamar dan memberikannya sebuah buku milik Abe. Di dalamnya terselip sebuah kartu pos dari Miss Peregrine yang mengundang Jake untuk berkunjung ke rumahnya di sebuah pulau. Orang tua Jake pergi menemui Dr. Golan untuk berkonsultasi mengenai hal ini. Tapi Dr. Golan malah menyuruh Jake untuk pergi ke sana agar ia bisa terbebas dari kehaluannya dan agar ia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya. Di atas ferry, Jake dan Frank melihat seekor burung peregrine. Kakeknya pernah mengatakan bahwa Miss Peregrine bisa berubah menjadi seekor burung. Jake berteriak kepada burung itu dan mengatakan bahwa ia adalah cucu dari Abe. Mereka tiba di pulau itu yang mana cuacanya sangatlah berkabut dan membosankan. Mereka menginap di dalam sebuah pub yang juga adalah sebuah hotel. Setelah menunggu beberapa lama, si pemilik hotel pun tiba. Jake meminta kepada ayahnya untuk segera pergi ke rumah Miss Peregrine. Kemudian ayah Jake menghampiri sekelompok anak muda dan memintanya untuk membawa Jake ke tujuannya. Mereka setuju dan menerima uang dari Frank. Kedua anak itu menemani Jake ke tempat yang ingin dia tuju. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas, dan nampaknya kedua orang itu tidak serius menanggapi permintaan Jake. Akhirnya Jake tiba di rumah yang dimaksud dan melihat rumah itu tinggal tersisa puing-puing saja. Dia kembali ke pub dengan kecewa, dan seorang buta yang bernama Ogi menjelaskan ke Jake bahwa rumah itu telah dibom oleh tentara Jerman pada tanggal 3 September tahun 1943. Ia melanjutkan bahwa tidak ada satupun anak yang selamat, tidak terkecuali Miss Peregrine. Esoknya, Jake meminta izin kepada ayahnya agar ia diperbolehkan untuk bermain bersama anak-anak yang kemarin. Ayahnya setuju dan juga merasa sangat senang karena Jake adalah seorang anak yang kuper. Jake ternyata berbohong dan malah pergi ke rumah itu. Ia melihat gambar yang dilumuri lumpur dan menginvestigasi rumah tersebut. Ia melihat sebuah tangga dan ia pun berjalan naik ke atas. Tiba-tiba, ia melihat penampakan seorang wanita. Wanita itu memanggil Jake dengan nama Abe. Jake sontak kaget dan berlari turun ke bawah. Ia mulai melihat anak-anak lain yang mengintip ke arahnya. Jake kabur keluar rumah
tapi ia malah tersandung dan jatuh pingsan. Ia terbangun sambil digendong oleh Browin, seorang anak perempuan yang memiliki kekuatan super. Lalu ia bertemu dengan anak-anak lain yang pernah didongengkan oleh kakeknya. Emma, seorang anak yang bisa melayang kecuali ia memakai sepatu besi. Sepasang anak kembar bertopeng. Olive, seorang anak yang bisa mengontrol api dengan pikirannya. Browin, seorang anak wanita yang super kuat. Dan Millard, anak yang tidak terlihat. Jack bertanya apakah mereka hantu, tapi mereka menjawab tidak. Jack bertanya lagi apakah ia sudah mati, dan lagi-lagi mereka menjawab tidak. Mereka masuk ke dalam sebuah gua untuk menuju ke sebuah portal. Jack keluar dari gua tersebut dan berlari menuju ke pub di mana ia menginap. Tapi sekarang pub itu dipenuhi pengunjung. Pemilik pub tidak memperbolehkan Jack naik ke atas. Tamu-tamu di sana menghampiri Jack dan menuduhnya sebagai mata-mata. Tapi tiba-tiba piring dan gelas berterbangan di dalam pub itu. Anak-anak aneh itu muncul dan membantu Jack untuk melarikan diri dari sana. Jack baru sadar bahwa ia sekarang sedang berada di tahun 1943. Di luar, ia melihat pesawat tempur dan pub itu terbakar karena ulah Olive. Mereka naik kereta untuk kembali ke rumah mereka. Dan Millard mengaku bahwa ialah yang melempar barang di dalam pub itu. Tiga anak itu menjelaskan bahwa mereka terjebak di hari yang sama. Mereka tiba di rumah yang tampak masih utuh, dan banyak bunga serta tanaman tumbuh di sekitar rumah itu. Kemudian Jack dibawa untuk bertemu dengan Miss Pettigrew. Miss Pettigrew adalah seorang wanita yang cantik dan pintar, dan memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan waktu. Ia mengucapkan bela sungkawa atas kematian kakek Jack. Di taman, Jack bertemu dengan anak-anak aneh lainnya. Fiona, anak yang bisa mengendalikan tumbuhan. Claire, anak yang memiliki mulut di belakang kepalanya. Hugh, yang tubuhnya adalah sarang dari ribuan lebah. Dan Horace, anak yang bisa meramal masa depan. Selang beberapa lama, polisi datang ke rumah itu untuk memeriksa mereka perihal kejadian yang terjadi di pub tadi. Jack membela anak-anak itu di depan Miss Pettigrew. Miss Pettigrew pun tersenyum simpul dan kembali masuk ke dalam rumah. Emma kemudian menunjukkan kemampuannya kepada Jack. Jack mengikat seutas tali di pinggang Emma, dan ia pun melayang ke atas pohon untuk meletakkan anak tupai di salah satu rantingnya. Emma mengatakan bahwa Abe dulu sering melakukan ini untuknya. Tampaknya ia sangat sedih dengan kematian Abe. Di dalam, ia bertemu dengan Enoch, seorang anak yang bisa membangkitkan orang mati. Ia adalah anak yang paling menakutkan di antara mereka semua. Ia memperlihatkan kemampuannya dengan membangkitkan dua boneka. Mereka menonton kedua boneka itu berkelahi. Emma membantu Jack bersiap-siap untuk menghadiri jamuan malam. Enoch cemburu atas perlakuan semua orang terhadap Jack. Tiba-tiba ribuan lebah keluar dari mulut Hugh, tapi ia memakai topi untuk menghalaunya. Anak-anak itu kemudian bertanya kepada Jack tentang masa depan, tapi Miss Pettigrew tidak suka dengan pertanyaan itu. Mereka pun lanjut menyantap makanan kecuali Claire. Jack berkata kepada Claire, ia tidak perlu malu di hadapannya. Ia pun tersenyum dan menyantap makanannya dari belakang kepalanya. Kemudian Emma pergi karena tersinggung dengan perkataan Enoch. Lalu Miss Pettigrew menerima telepon dari Abe muda. Horace memperlihatkan mimpinya ke semua orang, yang mana mimpi tersebut bisa meramalkan masa depan. Mereka melihat seorang wanita yang sedang dipindahkan oleh seorang laki-laki jahat. Di sana juga terlihat Emma dan Jake yang berciuman. Melihat itu, Miss Pettigrew mematikan proyektornya. Mereka semua berlari ke depan untuk meriset waktu. Waktu mereka terhenti di 13 September 1943, yaitu sewaktu Perang Dunia Kedua. Beberapa saat sebelum bom dijatuhkan di sana dan membunuh mereka semua. Mereka memakai masker, melihat pesawat tempur terbang di atas, dan menunggu bom dijatuhkan. Sebelum bom itu jatuh ke tanah, Miss Pettigrew mengubah waktu ke 24 jam sebelumnya. Mereka hanya bisa hidup di dalam putaran waktu ini, jika tidak mau mati. Emma membawa Jake kembali ke gua tersebut. Ia memperlihatkan Emma sebuah smartphone. Mereka pun mengambil selfie bersama. Seekor burung terbang ke dalam gua dan menabrak dinding. Emma membawanya kembali ke rumah untuk diobati. Jack pun pulang ke hotel dan bertemu dengan ayahnya yang mencari-carinya kemana-mana. Seorang peternak memanggil mereka untuk bertanya tentang dombanya yang tiba-tiba saja mati. Mereka kembali ke kamar. Jake menemukan sebuah surat yang dituliskan oleh Abe untuk Miss Pettigrew, yang isinya adalah sebuah peringatan untuk Miss Pettigrew tentang seseorang yang bernama Baron, dan menyuruh mereka untuk kabur ke putaran waktu yang baru. Jack dan Frank pergi ke pantai dan bertemu dengan seorang peneliti burung. Setelah bercakap-cakap dengan peneliti tersebut, Frank kemudian kembali ke kamarnya untuk tidur. Jack menyelinap keluar kamar. Miss Pettigrew sedang merawat seekor burung yang sebenarnya adalah Miss Evisette, wanita yang Horace lihat di dalam mimpinya. Jack bertanya kepada Miss Pettigrew siapa sebenarnya Baron itu, tetapi ia tidak bersedia menjawabnya. Lalu Jack bertemu dengan Enoch dan Olive. Enoch membawa Jack pergi ke kamar Victor, yaitu kakak dari Browin. Ia dibunuh oleh sesosok makhluk yang juga membunuh kakek Jack. Matanya hilang, dan tiba-tiba Enoch menghidupkan mayat Victor untuk menakut-nakuti Jack. Jack berlari ke bawah dan melihat anak-anak yang lain sedang bersiap-siap untuk jalan-jalan sore.
Sore harinya, Miss Peregrine datang ke kamar Victor dan memeluknya dengan erat, walaupun ia hanyalah sebuah mayat yang tidak bernyawa. Emma membawa Jake ke tempat persembunyiannya, sebuah kapal karam di dasar laut. Jake menyangka kalau Emma akan tenggelam, tetapi Emma malah meniupkan sebuah bola udara agar Jake bisa bernafas di dalam air. Dan ia meniupkan semua air keluar dari kapal yang karam itu. Kapal itu sekarang sudah kering. Ia mengeluarkan sebuah kotak yang dipercayakan oleh Abe kepadanya. Emma memperlihatkan Jake beberapa foto manusia yang bermata putih, termasuk Baron, orang yang Jake lihat berdiri di luar rumah Abe di malam kematiannya. Emma mengatakan bahwa Baron adalah pemimpin dari para pekelir yang jahat, dan ia berencana untuk membunuh semua pekelir yang baik. Emma memberitahu Jake bahwa Jake adalah salah satu dari pekelir yang baik. Namun Jake menyangkalnya dengan berkata ia hanyalah orang biasa. Untuk meyakinkannya, Emma membawa Jake untuk memata-matai Miss Peregrine, yang sedang mencoba untuk memburu si monster yang membunuh Victor. Makhluk tinggi menyeramkan yang Jake pernah lihat di hutan itu pun muncul, tetapi hanya Jake yang bisa melihatnya. Miss Peregrine menembaknya dengan sebuah busur panah, dan monster itu terjatuh ke belakang. Emma tersadar bahwa kekuatan Jake adalah ia mampu melihat monster-monster ini. Di rumah, Emma membawa sebuah buku yang berisikan informasi tentang monster ini. Ia mengatakan Baron dan temannya adalah orang-orang yang jahat, yang memburu pekelir lain agar mereka bisa hidup selamanya. Ia juga mengatakan Baron melakukan eksperimen menggunakan Miss Evised karena kemampuannya. Tetapi eksperimen itu gagal dan membuat mereka semua berubah menjadi monster. Mereka bisa kembali ke wujud manusia dengan cara memakan mata milik pekelir-pekelir yang lain, terutama anak-anak. Makin banyak mata yang mereka makan, makin menyerupai manusialah bentuk mereka. Jake sekarang sadar bahwa Baron telah memakan mata kakeknya. Miss Evised terbangun dalam rupa manusia. Miss Peregrine takut Baron akan datang membunuh mereka, dan ia pun bersiap-siap untuk kabur dari sana. Emma dan Jake berdebat karena Jake tidak ingin pergi dengan mereka. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia nyata. Ia bertemu dengan ayahnya yang sangat khawatir terhadap dirinya. Oggy ditemukan meninggal di tepi pantai dengan mata yang hilang. Jake tersadar bahwa ia harus memperingati pekelir-pekelir itu. Frank tidak memperbolehkannya karena keadaan di luar sedang berbahaya. Tapi Jake berlari masuk ke dalam goa itu dan si peneliti burung tadi pun mengikutinya. Jake sadar bahwa ia diikuti. Ketika dikonfrontasi Jake, pria itu mengaku bahwa ia juga seorang pekelir. Lalu ia berubah wujud menjadi Dr. Golan, kemudian berubah lagi menjadi Baron. Ia memperkenalkan dirinya dan ia mengatakan bahwa ia tahu siapa Jake dan Abe sebenarnya. Ia mengancam Jake dengan tangannya yang serta-merta berubah menjadi sebuah golok. Saat para pekelir itu bersiap-siap untuk berpindah ke putaran waktu yang lain, Baron memaksa Jake untuk membawanya ke rumah Miss Peregrine. Miss Peregrine membuka pintu dan khawatir atas keselamatan anak-anaknya. Baron masuk dan menyuruh semua anak itu untuk datang kepadanya. Tetapi anak-anak itu hanya menuruti perkataan Miss Peregrine dan mereka pun pergi bersembunyi. Mereka tahu hanya Jake lah yang bisa melihat monster-monster itu. Karena itu, Jake adalah harapan mereka satu-satunya. Miss Peregrine mengorbankan dirinya sebagai tawanan Baron demi keselamatan anak-anaknya. Miss Peregrine mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Ia berpesan kepada Jake untuk menjaga anak-anaknya jika terjadi sesuatu terhadap dirinya. Lalu ia berubah wujud menjadi seekor burung agar Baron bisa mengejarnya. Jake dan Miss Evised menyembunyikan anak-anak itu saat para penjahat itu datang. Jake lalu mengangkat telepon dari Abe muda di tahun 1943. Abe tidak mengenali Jake karena dia tidak pernah bertemu dengannya. Jake mengatakan bahwa ia adalah cucunya. Saat Miss Evised memberikan instruksi kepada anak-anak, ia ditarik menembus pintu oleh monster itu. Anak-anak itu ketakutan, dan Jake melawan monster itu dengan senapan panah kepunyaan Miss Peregrine. Monster itu masuk ke ruangan dan ia terlebih dahulu menyerang Enoch. Jake tidak bisa mengeker dengan benar. Monster itu melempar-lempar badan Enoch menggunakan lidah panjangnya. Anak-anak yang lain berlari ke langit-langit rumah. Akhirnya, Jake berhasil menembak monster itu sebelum ia berhasil memakan mata Enoch. Monster itu terus mengejar mereka ke langit-langit rumah. Mereka mencoba untuk memanjat keluar lewat dahan pohon, dan ketika monster itu berhasil masuk ke dalam ruangan, mereka sudah berhasil kabur melalui dahan tersebut. Akhirnya, tentara Jerman melepaskan bom ke rumah itu dan membunuh monster-monster itu seketika. Perputaran waktu itu hancur karena bom tersebut, dan anak-anak itu tidak bisa kembali lagi ke rumah itu selamanya. Tidak tahu harus melakukan apa, mereka berencana untuk meninggalkan pulau ini. Mereka bekerja sama untuk menaikkan kapal Emma ke atas permukaan laut, agar mereka bisa berlayar ke Blackpool, di mana ada perputaran waktu lain di sana. Mereka menggunakan kemampuan mereka untuk menghidupkan kapal itu lagi. Dan akhirnya mereka pun berhasil dan mulai berlayar. Emma mengatakan karena perputaran waktu ini dilakukan pada bulan Desember 2016, mereka bisa mencegah kematian Abe jika bisa membunuh Baron di sini. Ia memperlihatkan petanya dan mengatakan bahwa waktu adalah kunci dari segalanya. Sekarang mereka berpacu melawan waktu. Selang beberapa lama, akhirnya mereka tiba di pelabuhan Blackpool, sebuah tempat yang tidak pernah mereka datangi. Mereka melewati sebuah rumah hantu di mana monster-monster itu melakukan eksperimen terhadap Miss Peregrine.
Jake dan Emma mencoba untuk memancing beberapa monster keluar dari sana. Emma melepaskan sepatu besinya dan mengatakan kepada Baron bahwa mereka berhasil membunuh monster-monster yang menyerang rumah mereka. Mereka berhasil memancing monster-monster itu ke dermaga. Orang-orang di sana takjub melihat Emma yang bisa melayang-layang. Tapi ia tersangkut di salah satu kabel yang tergantung di sana. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta mendekat dengan cepat. Jake buru-buru menariknya dan menyelamatkan nyawa Emma. Salah seorang monster yang mendekat ditabrak oleh kereta itu. Di dermaga, anak-anak itu memutuskan untuk melawan monster-monster tersebut. Mereka melempar salju dan kembang gula ke arah mereka, agar para monster itu bisa terlihat. Di saat yang sama, Enoch menghidupkan tengkorak-tengkorak yang langsung berperang melawan monster tersebut. Orang-orang normal menyaksikan ini dengan kebingungan. Tengkorak itu berhasil membunuh beberapa monster. Browin melepaskan sebuah patung kuda komedi putar dan melemparkannya ke arah monster. Orang-orang mulai panik dan melarikan diri dari taman bermain itu. Mereka semua berlari ke menara Blackpool untuk menyelamatkan Miss Peregrine. Mereka bertarung melawan Baron dan dua monster lain. Emma meniupkan angin yang kencang ke arah Baron, dan Hugh melepaskan lebah-lebah untuk melawan dua monster itu. Seekor monster memanjat ke atas tiang dan melemparkan pisau ke arah Jake dan Emma. Di saat yang sama, Enoch menyerang Baron, tetapi ia berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Olive juga mencoba untuk membakar Baron, tetapi ia juga berhasil dilumpuhkan. Jake menembakkan panahnya dan meleset. Lalu Browin berhasil melemparkan sebuah kursi besar ke arah Baron. Baron menarik senapan panah Jake, sedangkan Horace berusaha untuk menyilaukannya tetapi gagal. Seorang monster berusaha untuk membekukan Browin, tetapi Fiona berhasil menghentikannya dengan melemparkan biji-bijian ke arahnya. Biji-bijian itu kemudian tumbuh menjadi tanaman menjalar dan mengikat tubuh monster itu. Saat Baron berusaha mendekat ke arah sarang burung, Emma mengulur waktu dengan meniupkan angin besar ke arah Baron. Olive berusaha mencairkan Browin, tetapi monster itu berbalik membekukan Olive, yang mana itu adalah kelamahannya. Enoch menghidupkan sebuah boneka gajah yang besar dan menggunakannya untuk menginjak monster itu. Seekor monster wanita mencoba untuk menyerang anak-anak kecil itu, tetapi ia berubah menjadi batu pada saat si kembar membuka topengnya dan memandangnya. Olive berubah menjadi es. Enoch meminta maaf karena ia tidak mampu melindunginya. Pada saat mereka mulai menyerah, Olive tiba-tiba membuka matanya kembali. Keletihan karena mengeluarkan begitu banyak udara, Emma pun berhenti dan sekarang Baron bisa bergerak kembali. Tapi Jake keburu melepaskan burung-burung itu sehingga memicu kemarahan Baron. Burung itu terbang dan membuat perputaran waktu yang baru, sehingga bisa menyelamatkan anak-anak itu. Emma dan Enoch akhirnya bertemu dengan Jake. Tapi kali ini Baron berubah bentuk menjadi Jake untuk mengelabui mereka. Sekarang Jake harus membuktikan jati dirinya. Mereka berbicara bergantian. Tiba-tiba sesosok monster muncul dari belakang. Jake berhasil membuktikan dirinya saat ia menunjukkan monster itu. Ia menyerang Baron dan memakan matanya, karena mengira Baron adalah Jake. Lalu mereka membunuh monster itu dengan senapan panah. Anak-anak itu menaiki kapal untuk hidup di perputaran waktunya, tetapi Jake sadar bahwa ini adalah sebuah perpisahan. Satu persatu mereka berpelukan dengan Jake sambil mengucapkan selamat tinggal. Emma menghibur hati Jake dengan mengatakan akhirnya mereka sekarang bisa selamat karena Baron sudah dikalahkan. Mereka berpelukan dan Emma pun pergi. Jake mengecek handphonenya dan tampilan dermaga itu pun berubah. Sepulangnya ke Florida, Jake pergi ke rumah kakeknya dan ternyata ia masih hidup. Ia menceritakan semua pengalamannya tentang Miss Peregrine dan anak-anak itu. Abe memberikan Jake hadiah ulang tahun, yaitu sebuah buku, yang di dalamnya terdapat banyak uang untuk membiayai petualangannya. Ia membujuk Jake untuk pergi bergabung dengan anak-anak itu. Jake berlari ke dermaga untuk mengejar kapal yang hendak berlayar itu. Ia menjelaskan kepada Emma bahwa ia telah menjalani berbagai macam perputaran waktu di berbagai macam tempat. Ia mencari Emma di berbagai macam belahan dunia. Emma langsung mencium Jake. Saat kapal itu berlayar, Miss Peregrine berhenti dan berdiri di atas sebuah menara. Ia berubah menjadi seekor burung dan terbang ke arah kapal itu untuk berkumpul kembali bersama anak-anaknya. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen tentang film-film apa yang hendak kalian tonton di sini. Sekian dulu video kali ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.